Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasulih Mujtaba wa Habibi wa Rasulina Muhammad wa jami mu'alimina wa masyayikhina wa asadidatina wa susan mu'alif hadal kitab nafa'an Allah Ta'ala fi'un fidari thumma al-fatihata wa susan muassis hadil ma'ahid yang cepat syukur bin hadi jabah an Allah taghasham bil maghfirah wa rahmat صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Di pagi hari kita bisa bertemu, bersua, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka memenuhi kewajiban kita sholat subuh. Kemudian dilanjutkan dengan kewajiban thalabul ilmi yang mana kita berharap kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari nanti bermanfaat buat kita, buat keluarga kita. Mudah-mudahan dengan ilmu ini ketika kita menutup mata dalam keadaan husnul khatimah, Allah terangi kubur kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya Jannatul Na'im. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga akhirnya sampai kepada kita umatnya yang mudah-mudahan diberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita bersiap-siap kembali untuk melanjutkan taklim kita daripada kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharaini. Kitabul Istighfar. Bab ini menjelaskan tentang bab istighfar. Bermula dari firman Allah, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Wallahu a'lamu bimuradihi. Berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu, dan siapa yang berbuat kejelekan atau menzolimi dirinya sendiri. Jadi kalau kita bicara zolim itu wad'u syai' fi ghairi mawadhi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zolim. Zolim dibagi tiga: zolim kepada Allah, zolim kepada orang lain, zolim kepada diri sendiri. Zolim kepada Allah, melanggar apa yang dilarang oleh Allah dan meninggalkan apa yang diperintah oleh Allah. Zolim kepada orang lain, kita suka menyakiti orang lain dengan tangan, dengan mulut, atau mungkin dengan perbuatan kita. Zolim kepada diri sendiri, membiarkan diri dalam kemungkaran, membiarkan diri dalam kebodohan, tidak ingin keluar daripada kegelapan. Itu makna zolim kalau kita artikan secara bahasa dalam kitab Lisanul Arabi. Au yazlim nafsahu, atau dia melakukan zolim kepada dirinya. Siapa yang melakukan perbuatan tercela, perbuatan jelek, atau yazlim, au di sini lil khiyarah, pilihan, bisa jadi dia berbuat jelek, bisa jadi dia melakukan zolim pada dirinya sendiri. Tsumma yastaghfirillah, kemudian setelah melakukan perbuatan zolim,
dia mengucapkan istighfar, mohon ampun, yajidillah ghafurur rahima, niscaya Allah akan memberikan ampunan dan Allah Maha Penyayang. Jadi sebab dia melakukan zalim atau melakukan perbuatan tercela, kemudian dia minta ampun, niscaya Allah akan membukakan ampunan dan Allah lagi Maha Penyayang. Al-Imam Ali Ibnu Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kaitannya dengan ayat ini, tufidu khabar. Apa khabar itu? Mempunyai faidah kabar atau pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar di sini? Bahwasannya Allah itu Maha Ampun kepada hamba-hambanya yang melakukan zalim atau melakukan perbuatan tercela. Jadi dijelaskan lagi sifat ampunan Allah itu mencakup 4. Yang pertama, Allah pengampun karena Allah mempunyai sifat pemurah. Allah pengampun karena sifat Allah penyantun. Allah pengampun karena memang Allah Maha Pemaaf. Allah pengampun memang sifat Allah itu sifat rahmat. Jadi siapa saja melakukan dosa, baik kecil maupun besar, selama dia tidak menyekutukan Allah atau syirik kepada Allah, maka orang itu akan mendapatkan ampunan. Kemudian dilanjutkan lagi, summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Kemudian ayat ini dilanjutkan dengan haku atap summa. Kemudian sebab orang melakukan dosa, melakukan aniaya pada dirinya sendiri atau melakukan perbuatan tercela, summa yastaghfirillah, orang itu minta ampun kepada Allah, yajidillah ghafurur rahima, niscaya Allah akan memberikan ampunan kepada orang itu dan memberikan rahmat. Sekalipun kata Imam Ibnu Jarir dijelaskan dosanya itu lebih besar daripada langit dan bumi atau semua gunung yang ada di muka bumi. Jadi Allah masih ngasih ampunan, sifat Rahman, sifat pemaaf, sifat penyantun. Sekalipun dosa kita, kata Imam Ibnu Jarir, itu sebesar langit dan bumi atau semua gunung. Sehingga dari Ibnu Jarir, dari Wa'il mengatakan Abdullah pernah menceritakan. Nah, kata Abdullah Ibnu Mas'ud disebutkan dulu orang Bani Israel itu apabila melakukan dosa maka tercatat kifarat. Kemudian dosa itu di atas pintu rumahnya kelihatan. Kalau sekarang kita melakukan dosa, masih Allah kasih sifat Rahman dan Rahim. Kenapa? Kita melakukan dosa, 1 kali masih Allah tutup, 2 kali masih Allah tutup, 3 kali masih Allah tutup. Berkali-kali baru Allah cabut sifat Rahmannya, kelihatan tuh aib kita. Makanya bohong kalau tukang korupsi, dia ketangkep baru sekali korupsi, bohong. Dia dari yang kecil-kecil dulu, naik ke pangkat yang tinggi. Tingkat daerah, tingkat kabupaten, tingkat kota, tingkat nasional baru. Kenapa? Allah masih tutup. Tapi kalau udah 2-3 kali berkali-kali, Allah cabut tuh rahmatnya. Dibuka tuh aibnya, ketangkep pakai jaket warna oranye. Begitu. Jadi bohong kalau baru sekali ketangkep. Lihat kisah Nabi Adam. Ketika lagi makan buah khuldi, kagak langsung diturunin. Hei Adam, wala taqraba hadhihi syajarah. Adam sama Hawa, jangan deketin buah pohon ini. Waktu deketin, Nabi Adam masih di surga.
Iblis laknatullah alaih menggoda. Adam yang nggak boleh ngedeketin. Kalau makan kagak apa-apa. Kan brengsek tuh iblis. Dirubah-rubah mafhum mukhalafahnya. Dibikin mafhum muwafaqah. Nggak apa-apa kalau makan mah. Kamu akan menjadi kekal. Waktu diambil masih Nabi Adam masih di surga. Ketika dimakan masih di surga, ditelen baru diturunkan dari surga ke dunia. Artinya apa? Masih banyak Allah kasih rahmat ke kita. Masih banyak Allah kasih ampunan ke kita. Kita nih kalau dicabut rahmat sama Allah, oh siapa yang mau ngormatin kita? Itu seperti itu Allah tutup. Dulu Bani Israel kayak begitu, kata Abdullah bin Mas'ud. Dari Jarir, dari Abu Wail. Bahkan disebutkan lagi, ketika melakukan dosa, tercatat kiparat, suruh bayar kiparat, kemudian dosa itu kelihatan di atas rumahnya, tak seperti apa nggak dijelasin. Bahkan dicontohkan lagi dari masih Abdullah bin Mas'ud, apabila ada air seni. Air seni itu air kencing. Mengenai sesuatu dari pakaiannya, kecipratan atau kena air kencing, maka disuruh digunting dan dibuang. Kan repot kalau kita kayak begitu. Kecipratan kencing digunting, dibuang, habis pakaian kita. Makanya hati-hati. Rasul pernah nyontohin salah satu kelebihan Nabi bisa berbicara dengan perkara yang gaib yang di dalam kubur sekalipun. Jadi dalam sebuah hadis dari Imam Bukhari, dari Abu Hurairah, itu Nabi berhenti lihat kuburan. La yu'adziban, orang ini lagi disiksa, lagi diazab. Wa ma yu'adziban, kenapa diazab ya Rasulullah? Apakah kagak sholat? Dia sholat. Kenapa? Pada pakaian dia ada pakaian najis ketika lagi sholat. Makanya Rasul pada siapa? Nanam pohon di atas kuburan supaya diringanin. Itu hadis. Kira-kira itu rahman Allah nggak kepada umat Nabi Muhammad? Dulu Bani Israel repot dia kayak begitu. Bahkan disebutkan lagi dari Abdullah ibnu Mas'ud. Ada seorang laki-laki bilang dari kalangan Bani Israel, sungguh Allah telah memberikan kebaikan kepada kaum Bani Israel. Lalu Abdullah ibn Mas'ud bilang, apa kebaikan Allah kepada kalian? Adakah ada yang lebih baik dari kami? Jawab orang Bani Israel, bagi kami itu air yang suci itu menyucikan. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kami lebih dari itu. Kami dalam Al-Quran dikatakan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Bagi kami lebih dari itu, orang yang melakukan perbuatan keji atau zalim pada dirinya, dia ingat kepada Allah, dia kembali kepada Allah, fastaghfaru, minta ampun sebab dia punya dosa, Allah ampunin dosa itu. Wa may yaghfiru dzunuba, tidak ada yang mengampuni dosa kami kecuali Allah, walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan tidak mengulang lagi atas perbuatan dosa yang pernah kami kerjakan. Kemudian dibacakan lagi oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi Abdullah ibnu Mas'ud itu mukri. Apa mukri? Tukang bacanya Al-Quran di masa Nabi. Jadi kelebihan Abdullah ibnu Mas'ud, kalau kamu pengen dengar suara seperti suara Nabi Daud, dengerin suara Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi Abdullah ibnu Mas'ud suaranya merdu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dibilangnya mukri, tukang bacanya Al-Quran di masa Nabi. Kemudian dibacain lagi sama Abdullah ibnu Mas'ud. Ketika Bani Israel membanggakan kata Abdullah ibnu Mas'ud, Allah bilang, Allah berfirman, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahimah. Siapa yang berbuat tercela atau zalim kemudian diminta ampun, niscaya Allah akan mengampuni
dan Allah akan memberikan rahmatnya. Jadi Ibnu Jarir bilang, pernah ada seorang wanita datang kepada Ibnu Mughaffal. Kemudian wanita itu bilang sama Ibnu Mughaffal, "Tuan, saya udah berbuat zina, ngaku. Dan saya mengandung. Setelah melahirkan, bayinya itu saya bunuh." Maka Abdullah ibnu Mughaffal menjawab kepada wanita itu. Dibilang bahwa tempat kamu di neraka. Oh, nangis wanita itu. Lalu Abdullah bin Mughaffal manggil lagi kepada si wanita tersebut. Menurutku, perkara engkau ini merupakan salah satu di antara dua pilihan. Yaitu dibacakan ayat wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirullah yajidillaha ghafurur rahimah. Setelah dibacakan itu, siapa yang berbuat jelek atau zalim pada dirinya, dia minta ampun, pasti Allah akan mengampuninya. Mendengar di ayat itu, wanita tersebut mengusap air matanya, kemudian dia pergi. Artinya apa? Sekalipun dosa itu orang yang melakukan zina, habis zina melahirkan, dia bunuh itu anaknya, Allah masih mengampuni. Makanya jangan terlalu serem menghukum orang. Wah, lu mah gak pantas masuk surga, nyium aja kagak cakep. Jangan. Itu hak Allah. Panitia surga cuma Allah, kita mau bukan panitia. Nah, itu sampai seperti itu. Sekalipun berbuat zalim, apalagi para jemaah haji yang wukuf di Arafah, Masya Allah. Itu luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa wukuf di Arafah nanti. Amin. Itu luar biasa. Sekalipun dosanya itu sebanyak buih pasir yang ada di lautan, sebanyak bintang-bintang yang ada di langit, dosa kita itu ketika di Arafah itu diampuni oleh Allah. Itu luar biasa yang berhaji itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid darain. Qala ta'ala wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun wallahu a'lamu bi muradihi. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, dan Allah tidak pernah menyiksa siapa mereka, wa anta fihim, sedangkan engkau Muhammad masih berada di tengah-tengah mereka. Masya Allah. Selama masih ada Nabi Muhammad, Allah nggak mau ngirim azab. Sekalipun itu ada orang musyrik di dalamnya. Ini biasanya ayat Makkiyah nih, di kota Mekah diturunkannya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak mau menyiksa atau menurunkan azab, wa hum yastaghfirun, sedangkan mereka masih tetap meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan tentang ayat ini bahwasanya kalangan orang-orang musyrik Mekah ini masih dapat dua keamanan dari mereka, atau dijauhkan dari azab Allah kepada mereka sebab dua. Jadi orang musyrik di Mekah itu masih aman, kata Ibnu Abbas. Sebab dua, kenapa? Di situ masih ada Nabi Muhammad. Kan masih ada Nabi Muhammad, Allah mau nurunin azab. Kagak kan? Kekasih Allah. Kemudian apa?
Di situ masih ada yang baca istighfar atau memohonan ampun. Namun setelah Nabi tidak ada, tertinggal, yang Nabi sudah tidak ada, yang tersisa cuma hanya istighfarnya aja. Jadi kalau masih ada Nabi itu masih aman orang musyrikin. Walaupun dia mau melakukan dosa kayak apa, orang Nabi ngedoain, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, disakitin kayak apa juga. Di situ apa? Setelah masih ada Nabi, ditambah lagi masih ada yang baca istighfar. Kemudian Imam Ibnu Jarir menyikapi ayat ini. Mohon maaf, saya bukannya ahli tafsir, cuma saya ngebaca aja. Sebab ini termasuk tamsil atau contoh tafsir bil ma'thur. Jadi orang dalam mentafsirkan itu ada beberapa metode. Ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bi ro'yi, ada tafsir maudhu'i atau tafsir tematik. Kalau metode tafsir bil ma'thur itu tafsir menggunakan hadis. Jadi mentafsirkan hadis sesuai dengan hadis Nabi yang didapat dari para sahabat. Yang kedua tafsir bil ro'yi, tafsir menggunakan retorika. Itu biasanya tafsir itu dipakai, contohnya tafsir Sayyid Qutb, tafsir fi Zilalil Quran. Tapi dengan catatan nggak boleh melenceng walaupun dengan menggunakan retorika. Yang ketiga, tafsir dengan menggunakan metode maudhu'i atau tafsir tematik. Itu biasanya dipakai dalam contoh kitabnya tafsir Ayatul Ahkam yang disusun oleh Syekh Ali As-Sobuni. Nah, kita ini mencoba mentafsirkan ini dengan metode bil ma'thur. Jadi dengan hadis. Itu contohnya banyak Imam Ibnu Katsir, banyak lagi tafsir-tafsir yang lainnya, tafsir Jalalain, tafsir Munir seperti itu. Jadi disebutkan kata Imam Ibnu Jarir, dulu orang-orang Quraisy mengatakan kepada orang Quraisy yang lainnya. Jadi orang Quraisy udah ngakuin, cuma gengsi. Kalau Nabi Muhammad itu Rasulullah. Dia bilang, Muhammad itu udah dimuliakan oleh Allah di antara kita. Nah, kan ngaku dia kan. Mengakui keberadaan Allah. Kemudian orang musyrik juga minta, ya Allah, ngomong dia doa. Kata Ibnu Jarir, jika betul ini Al-Quran, dialah yang benar dari sisi engkau. Ketika sore hari mereka menyesali, dan setelah itu mereka katakan, ampunanmu ya Allah, ampunanmu ya Allah, ampunanmu ya Allah. Tetap dia minta ampun, cuma masih malu. Masih ada istighfar. Ampunanmu ya Allah, cuma nggak bilang kayak kita, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, atau ada istighfar. Cuma dia bilang, ampunanmu ya Allah, apuka ya Allah, apuka ya Allah. Gitu doang. Kan kalau kita istighfarnya udah dimodifikasi sekarang. Kalau ada utang baru astagfirullah, loba bayaran. Lalu turun firman Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah nggak mau nurunin azab selagi masih ada Nabi Muhammad. Allah nggak mau nurunin azab kecuali masih ada yang membaca istighfar. Sekalipun itu cuma bilang afuka ya Allah, afuka ya Allah, ngaku. Cuma masih gengsi orang-orang kafir pada saat itu. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan dari Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Jarir menukil dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas apa? Allah nggak mau nurunin azab atau tidak akan nurunin azab ketika pada suatu kaum sedangkan nabi-nabi mereka masih berada di antara mereka. Nah, ini kata Ibnu Abbas bukan hanya pada Nabi Muhammad, dimanapun pada saat itu masih ada nabi, Allah nggak mau nurunin azab. Apa buktinya?
Nabi Nuh ketika diturunin banjir yang hebat itu, Nabi Nuh udah pergi duluan. Baru kaumnya pada bandel, Allah turunin azab. Itu contoh. Nggak pada saat ada Nabi Nuh diturunin azab, enggak. Setelah Nabi Nuh nggak ada, baru diturunin. Karena Nabi Nuh naik perahu, udah jalan. Itu seperti itu. Hingga mengeluarkan nabi-nabi di antara mereka. Udah pada pergi itu Nabi, baru Allah turunin azab. Kemudian Ibnu Abbas membacakan firman Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi dijelasin lagi. Di kalangan mereka ada orang yang telah ditakdirkan oleh Allah, termasuk golongan orang yang beriman. Jadi pada saat itu bisa jadi kalau mau kita artikan, masih ada orang yang mau beriman pada saat itu, lalu mereka beristighfar. Kemudian makna istighfar di sini itu kata Imam Ibnu Abbas bermakna as-sholah. As-sholah kalau as-sholat atau sholat. As-sholat menurut ahli fikih bermakna ad-du'a. Jadi muter-muter tuh. Jadi kalau kita belajar fikih, as-sholatu lughatan bermakna ad-du'a. Sholat secara bahasa artinya doa. Kemudian istighfar di sini diartikan sama Ibnu Abbas itu adalah berdoa juga. Itu seperti itu. Jadi yang dimaksud penduduk di sini siapa? Kaum mukmin yang masih berada di kota Mekah pada saat itu atau penduduk kaum muslimin yang berada di kota Mekah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syaitana qala wa izzatika ya Rabb abrahu wa agwi ibadaka madamati arwahum fi ajsadihim. Faqala Rabb wa izzati wa jalali la azalu aghfir lahum ma astaghfiruni. Muttafaqun alaih wa Imam Ahmad fi musnadihi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi bilang, kata Nabi apa? Inna syaiton qala. Setan itu bersumpah, wa izzatika ya Rabb. Demi keagungan Engkau ya Allah. Abrahu wa agwi ibadat. Aku akan terus menggoda, mengganggu hambamu. Madamatil arwahum fi ajsadihim. Selama ruh mereka masih nempel di jasadnya. Jadi setan itu terus menggoda kita. Selama kita masih hidup. Sekalipun masih nyawa masih ada di tenggorokan. Setan masih menggoda. Makanya orang mau mati pun kata Nabi, disuruh ditemenin. Lakinu mau takum, talkinin tuh mayat orang yang mau mati. La ilaha illallah, Allah, Allah. Kenapa? Karena setan masih menggoda. Bahkan disebutkan, setan itu datang menggoda orang yang lagi mati. Dia seakan-akan membawa susu, padahal yang dia bawa bukannya susu, arak. Malaikat bawa susu dibilangnya dilihatnya apa? Bawa arak. Jadi terbalik. Berperang pada saat itu. Disuruh nemenin orang yang mau mati. Kenapa? Karena setan terus menggoda fi arwahihim. Sampai mereka itu arwahnya, ruhnya masih ada di jasadnya. Makanya orang yang mati suruh ditungguin. Udah jangan tanya yang macem-macem, udah. Talkinin aja. La ilaha illallah, lakinu disuruh, dibimbing. Makanya kalau para ulama itu ketika lo udah sakit sekarat sebagai jarang yang mau lama di rumah sakit, mau pulang aja dia. Sebab kalau udah masuk rumah sakit, apalagi rumah sakitnya Kristen, boro-boro mau nalkin di ICU masuknya aja susah. Paling pulang udah selesai. Kenapa? Pengen ngumpul
pengen sama-sama biar disaksikan ada talqinin. Itu disuruh ditalkinin. Kenapa? Orang yang mati itu dalam keadaan haus yang mau mati itu. Faqala Rabb, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keperkasaanku, la azal aghfir lahum mastaghfaruni, aku demi keperkasaanku dan kemuliaanku, aku akan terus memberikan ampunan kepada mereka selama mereka masih terus mengucapkan astagfirullahalazim atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharaini. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wallahu a'lamu bi muradihi. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, mereka yang melakukan perbuatan keji atau zalim kepada dirinya sendiri, zakarullah, mereka ingat Allah atau buru-buru ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, segera memohonkan ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang ampunin dosa kecuali hanya Allah. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak akan mengulangi lagi sebab terjerumus dosa setelah tobat, tidak ngulangin lagi ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, karena dia tahu, Allah Maha tahu, Allah tahu, otomatis Allah akan memberikan ampunan kepada hambanya yang memohonkan ampun. Ini ayat dibagi dua. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, mereka apabila melakukan dosa, mereka mengiringinya dengan taubat dan istighfar. Nah, jadi kalau kita ngelakuin dosa langsung diiringi dengan taubat dan istighfar. Sebab kata Nabi dalam sebuah hadis, wa'atbi'i sayyi'atan hasanatan tamhuha, iringin kejelekan itu dengan kebaikan. Caranya macam-macam. Tadi pagi kita barusan aja berburuk sangka sama orang atau berburuk sangka kepada Allah, udah buru-buru astagfirullahaladzim, hapus lumayan. Itu diiringin. Nabi ngajarin. Bahkan Sayyidina Umar itu lebih keras lagi. Sayyidina Umar pernah saya sebutkan ketinggalan sholat asar berjamaah gara-gara asik ngeliatin kebun kormanya. Ketinggalan sholat asar. Itu Sayyidina Umar nyesel sampai nangis. Akhirnya dia bilang apa? Ini gara-gara nih kebun korma, saya ketinggalan sholat asar berjamaah. Udah, sekarang kebun korma ini yang separuh yang saya lihat terakhir, yang saya jaga ini, saya kasih ke Baitul Mal. Ini kalau emak-emak kayak begini enak kayaknya. Tadi nggak kebagian sholat subuh berjamaah, udah 1 gram buat masjid, aman kali ya. Emas 2 juta lagi. Saking ingin menjaga. Iringi kejelekan dengan kebaikan. Tamhuha akan menghapus. Namun dalam ayat ini, di antara permohonan ampun, kita dengan tafsir bil maksur, dengan tafsir dengan cara metode hadis Nabi. Jadi ketika melakukan dosa, iringi dengan taubat dan istighfar atau mohon ampun kepada Allah. Di antara permohonan ampun kepada Allah itu ditekankan agar berwudu. Ini dari hadis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi bilang,
ma min rajulin yudnibu dzamban fayatawaddau fayuhsinul wudu qala ma'sir fayusalli wa qala Sufyan tsumma yusalli rakataini fayastaghfirullahu azza wa jal illa ghafara lahu. Dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Nabi bilang, tidaklah seseorang melakukan dosa kemudian dia wudu. Fayuhsin wudu, wudunya yang benar. Jadi kalau mau wudu itu wudunya yang benar. Wamsahu, artinya wamsa itu diusap, jangan dikucek-kucek begini, usap yang benar. Nah, marofik, tangan, diusapnya gimana? Bukan begini-begini. Sini dulu, baru yang sini, baru belah sini, 3 tuh. Bukan digini-ginihin. Apalagi kalau kita airnya cuma sedikit lagi dalam pesawat, misalnya pakai semprotan, digini-giniin, nggak jadi wudhu, karena mustakmal jadi dipakai kalau yang terbatas. Kalau yang ngocor masih mending, diginihin, wamsahu, wamsah, belah sini, baru belah sini, itu namanya wamsah. Wudhunya yang betul, kata Nabi dari Abu Bakar Siddiq. Fayuhsinul wudhu. Qala Ma'sir, berkata Ma'sir, fayusalli, habis wudhu dia sholat. Sholat apa aja, mau sholat sunnah wudhu, mau sholat taubat, silakan. Tsumma yusalli, kata Sufyan, sholat lagi. Diartikan kata Sufyan, sholat 2 rakaat, fayastaghfirullah, dia minta ampun kepada Allah. Terserah sigonya seperti apa. Astaghfirullahaladzim, atau baca sayyidil istighfar, atau mengakui kesalahan kita. Kalau mengakui istighfar, astagfirullahaladzim, atau sayyidil istighfar, kalau manta robbi, atau kita baca istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana, atau baca istighfarnya Nabi siapa yang di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus, la ilaha subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu seperti ngaku aja udah. Itu dengan membaca istighfar, fayaghfirullahu azza wajal, maka Allah illa ghafarallahu, tidak lain Allah akan mengampuninya. Dari Ibnu Umar, dari Abdullah Ibnu Umar, dari Umar bin Khattab, dibilang apa? Ma minkum min ahadin yatawaddu fayablughu aw fayasbiqul wudu. Tidaklah di antara kamu melakukan dosa kemudian dia wudu, fayablughu aw fayasbiqul wudu, wudunya yang sempurna. Tsumma yaqulu, dia baca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah illa futihat lahu abwabal jannah samaniyah yadkhulu min ayha syaa. Bahkan Umar bin Khattab lebih sederhana lagi. Tidaklah di antara kamu yang berwudu, wudunya benar, isbagul wudu, yang sempurna. Kemudian dia bilang, yakulu. Ini biasanya terangkum dalam doa. Doa sesudah wudu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu biasa kita. Kalau mau ditambah, Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahhirin, wa ja'alni min ibadikas sholihin. Kalau mau ditambah lagi, doa-doa wudu para kiai. Ini biasanya kiai itu doanya ditambah. Walaupun usianya udah 70, kelihatannya 50 aja, 40 aja. Allahumma jalni nuran fi qalbi wa nuran fi wajhi wa nuran fi khalqi wa nuran fi imami wa nuran fi jasadi. Ini wudunya para kiai, ulama-ulama, walaupun dia udah pada tua kelihatannya muda aja. Itu dia seperti itu, ada doanya khusus. Saya dapat ijazah dari Kiai Pak Rangkas Bitung dulu. Itu seperti itu. Baca asyhadu alla ilaha illallah itu udah cukup. Illa futihat lahu abwabal jannah, kata Rasul dari Umar. Kecuali orang itu habis wudu baca 2 kalimat syahadat, Allah bukakan 8 pintu surga. Gampang kan? Rahmat Allah banyak kan? Dari wudu, dosa kita wudu, kemudian kita baca syahadatain, min ayyiha syaa, dari mana aja dia mau masuk. Wa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu,
Man tawaddu'a nahwa wudu'i hada summa yusalli rak'ataini la yuhaddisu fihima nafsahu illa ghafara lahu ma taqaddama min dambi. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, siapa yang wudu seperti wudunya aku, nahwa wudu'i, seperti wudunya aku. Kita nggak bisa ngelihat seperti wudu Nabi, cuma kita contoh para ulama. Summa sholat rak'ataini, kemudian sholat 2 rakaat, la yuhaddisu fihima nafsahu, kemudian dia itu memohon ampun kepada Allah dan tidak berbicara yang tidak bermanfaat, kecuali Allah akan mengampuni dosanya. Sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu bilang, telah sampai kepada iblis tentang ayat ini, waladina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallahu fastaghfiru dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini iblis mendengar ayat ini ketika turun menangis. Kenapa? Betapa besar rahmat Allah. Sebab hanya iblis aja yang putus asa dari rahmat Allah. Jadi iblis pengen menggoda kita. Ternyata rahmat Allah itu luas besar. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Apa artinya di sini? Ayat berikut kelanjutannya. Mereka tidak mengulangi atas dosa yang pernah mereka lakukan. Artinya apa? Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan orang itu segera bertobat kepada Allah dari perbuatan dosa. Jadi habis dosa buru-buru tobat. Dengan waktu dekat. Artinya apa? Dia tobat atas perbuatannya, tidak melakukan dosanya, tidak melanjutkan maksiatnya, tidak menetapinya, tidak juga dosanya sebagai langganan. Kan ada mentang-mentang gampang tobat, gampang diampunin, entar juga wudhu, diampunin dosa kita. Itu mah dosa langganan namanya. Jangan sampai dosa langganan ngegampangin. Mentang-mentang dikasih kunci itu sama Allah, sama Rasul. Kita punya dosa, kita wudhu, baca asyhadu alla ilaha illallah, udah diampunin oleh Allah. Pintu surga dibuka 8. Bukan berarti ngegampangin. Itu rahmat Allah, jangan dipakai-pakai, dimain-mainin. Jangan sampai dicap sebagai langganan dosa. Sebab kalau udah terbiasa nanti innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung pada akhirnya. Auzubillah, jangan sampai kita mati dalam terbiasa dosa. Karena ngegampangin dosa. Gampang nanti bisa tobat, gampang, jangan. Ini dijelaskan, tobat itu diberikan kepada orang yang memohon ampun. Bukan tobat itu diberikan kepada orang yang sengaja melakukan dosa agar dapat ampunan. Ini namanya orang yang tertipu. Iktiror namanya. Hati-hati. Nanti gak saya bisa tobat. Itu ketipu. Ingat, tobat itu diberikan kepada orang yang minta ampun. Bukan sengaja-sengaja buat dosa terus biar diampunin. Itu lain cerita. Itu ngeledek namanya. Tapi sebaliknya, itu orang yang tertipu dengan dosanya. Contohnya apa? Contoh nih. Ibu, bapak dibilangin, udahlah jangan begitu. Atau ada orang nagih utang ke rumah kita, tukang kredit. Di sini mah nggak ada, aman lah. Giliran ada yang nagih, anaknya bilang, bapak itu ada yang nagih kreditan. Kata bapaknya, bilang bapak nggak ada. Anaknya bilang, Pak itu kan dosa. Si bapak bilang, sekali-kali mah nggak apa-apa. Nah itu iktiror. Orang ketipu dengan dosa. Kenapa? Dapat banyak dosa. Hukum Allah dia langgar. Yang kedua, orang itu sendiri juga berbohong, ngajarin berbohong kepada anaknya. Dan juga berbohong kepada orang lain. Itu seperti itu contoh iktiror. Sehingga disebutkan lagi, seandainya mereka mengulangi dosanya, kemudian dia tobat, maka dari Rasulullah SAW, ma'asarom menistaghfaro in ada fi yaumin sab'ina marah. Bukan dinamakan orang itu menetapi dosa atau terbiasa melakukan dosa selama orang itu
mendawamkan, membiasakan membaca istighfar 70 kali. Jadi kalau kita pengen dihindarin orang yang suka langganan dosa, jangan sampai dicap langganan dosa, minimal kata Nabi, tiap habis sholat baca istighfar 70 kali. Itu akan dihindar dicap orang yang suka langganan dosa. Ini hadis sahih dari Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi. Wahum ya'lamun. Artinya apa? Mereka tahu siapa yang tobat, pasti Allah akan menerima tobatnya. Wallahu a'lamu bimuradihi. Teman sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini baru saja kita mempelajari bab istighfar, pembahasan ayat-ayat yang terkandung di dalam buku ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di Jumat yang akan datang. Amin. Masih dalam bab istighfar. Akhirnya mari sama-sama kita ikuti dengan doa yang kembali disebutkan oleh Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu'ana ya karim ya dzul jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li mu'allimina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa liman awsana bid du'a khususan muassis hadhil ma'ahid Kincap Abdul Syukur bin Hadi Jaman. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu waj'al jannata maswahu waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la takhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.